Chandra Sinaga, peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara UMSU. Nomor peserta PPG dalam jabatan 2015 00 04 78 85. NIM PPG 2301 13 10 026. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Seluruhnya siap gerak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mintalah kepada guru kita. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan dulu nak. Kali ini kita belajar koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius itu kira-kira pembelajarannya bagaimana? Ya. Sistem pembelajaran koordinat kartesius adalah sistem yang menggunakan gambar yang memiliki dua garis dengan sumbu X dan Y dan bertujuan untuk menentukan posisi. Apa yang dimaksud dengan sistem koordinat kartesius? Ya. Koordinat kartesius merupakan sistem yang menetapkan setiap titik di dalam bidang dengan serangkaian koordinat numeris yang bisa ditentukan jaraknya dari dua sumbu X dan Y. Simpelnya, koordinat kartesius itu digunakan untuk menentukan posisi titik pada bidang koordinat. Seperti ini ilustrasi dari jaringan kartesius. Iya, itu dia pengertian daripada sistem koordinat kartesius. Apa manfaat daripada sistem koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Dapat menentukan suatu lokasi, apalagi? Ya. Menentukan jarak dari titik A ke titik B. Dapat menentukan jarak dari titik A ke titik B. Contohnya apa itu? Ya. Misalkan dengan undangan dengan Oh, dengan menggunakan tema undangan. Ya, apalagi? Hah? share lokasi Pak. Hah? Share lokasi. Bisa nggak kamu membuat sebuah titik yang nama titiknya adalah titik A pada bidang kartesius yang nilainya 3, negatif 5. Siapa? Pakai spidol. Negatif 5, ya. Buatlah banyak nilainya kan begitu. Oke, silakan dulu nak. Kira-kira titik A itu berada di kuadran berapa ini? Ya. Ya. Kuadrat 4 Pak. Kuadran 4. kuadrat 4. Berapa jarak
titik A itu terhadap sumbu Y. Ya, Tiga, Pak. Hah? Tiga satuan. 3. Hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu ada 4. Ya. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan posisi titik terhadap titik asal nilainya 0,0 dengan tepat setelah melihat tayangan video pembelajaran. Ya. Yang kedua, setelah berdiskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan posisi titik terhadap titik tertentu. Ya, titik A, B dengan tepat. Nah, yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyelesaikan masalah tentang bidang koordinat kartesius dengan benar. Dan yang keempat, melalui presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil permasalahan tentang koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari. Inilah tujuan pembelajaran kita. Ya, oke. Pembelajaran kita pagi hari ini Bapak nilai dengan 3 penilaian. Seperti biasa, penilaian singkat. Yang kedua, pengetahuan. Penilaian keterampilan. Nah, ini dia. Bagaimana penerapan sistem koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari? Mari simak video animasi berikut. Karena terlalu bersemangat, suatu hari Aprilia dan teman-temannya mengikuti perkemahan yang dipimpin oleh Kak Ali. Kak Ali membagi peserta menjadi 3 tim. Ada tim keren, tim mantap, dan tim oke. Mereka melakukan penjelajahan di hutan sekitar lokasi perkemahan. Karena terlalu bersemangat, tim oke yang terdiri dari Aprilia, Wilvina, Vanessa, Alfano, dan Rehan terpisah dari tim yang lain dan tersesat di hutan. Mereka lupa jalan untuk kembali ke lokasi perkemahan. Untungnya handphone mereka masih memiliki sinyal. Mereka pun segera menghubungi Kak Ali untuk meminta bantuan. Kak Ali menyuruh mereka untuk membagikan lokasi terkini melalui WhatsApp. Aprilia dan teman-temannya mengirimkan lokasi mereka. Kak Ali membuka lokasi mereka dengan menggunakan Google Maps. Ternyata lokasi mereka berada pada koordinat tertentu seperti tampak pada gambar. Dengan bantuan Google Maps, Kak Ali segera menuju ke tempat Aprilia dan teman-temannya berada. Akhirnya mereka bisa kembali ke lokasi perkemahan. Masalah apa yang ingin disampaikan di sana? Bisa. Ya. Ya Bapak, mereka terpisah dari peserta lain. Ada beberapa kelompok berkemah lalu terpisah. Terus Tersesat itu. tersesat. Terus Tentunya ada jaringan Pak, jadi mereka membagikan lokasi mereka melalui Google Maps. Jadi melalui lokasi mereka. Itulah tadi apanya ya? Ada masalah di sana ya? Ya, ternyata masalah itu bisa dikerjakan dengan sistem koordinat kartesius. Ya. Oke, sekarang air. Yang mana? Hah? Benar? Terima kasih. Bisa membuat cerita dari gambar ini. Nah ya, Pak. Jadi orang warna merah berangkat dari sekolah ke rumah menggunakan jalan yang berbeda dengan orang yang berwarna biru. Ya, gambar apa ini? Gambar apa lihat kira-kira? Aliran sungai. Nah, ya.
kuadran 3 ada berapa banyak? Nah, di kuadran 3 ada 3 titik, titik K, titik L, dan titik M. Ya. Benar atau salah? Pertanyaan selanjutnya. Ya. Berapakah titik koordinat daripada titik J? Titik J berapa? Ini dari mana? Ya. 1, minus 5 titik J. 1, minus 5. Benar atau salah? Oke, kita lanjut. Nah, siapa yang mau membuat pertanyaan dari gambar? Yuk. Ya. Berapa jarak koordinat E terhadap koordinat titik C? Apakah jarak titik E terhadap titik berapa? 1, kita cek. Titik E terhadap titik J ya? Ini. Ya, Pak. Nah, berapa nilainya? Oh iya, benar. Ya, tepuk tangan dong. Kita akan membahas masalah-masalah yang lain yang ada di dalam KBD. Ya. Sudah siap membahas masalah di dalam LKPD? Sudah ya? Ini masing-masing kelompok sudah duduk pada kelompok masing-masing kan? Kelompok kubus mana? Nah, kelompok kubus. Ya. Kelompok balok? Oke. Kelompok bola? Oke. Kelompok tabung? Laki-laki semua. Kelompok kerucut? Oke. Sekarang silakan kerjakan LKPD, diskusikan. Ya, di LKPD itu tulis nama kelompoknya, baru anggota kelompoknya. Ya. Jangan lupa baca petunjuknya, nah. Petunjuk arahan daripada LKPD. Ya. Ya, silakan. Berapa menit nih waktunya, nak? 30 menit. Oke, 30 menit silakan.
Nah, kelompok apa nih? Kelompok balas sudah siap. Kelompok lagi. Kelompok sudah siap. Kelompok siap-siap presentasi. Satu, kelompok siapa? Ya, kelompok apa nih, Nak? Kelompok masing-masing. Ya, silakan. Waktu dan tempat berkasih kepada kelompok fokus. Perkenalkan, kami dari kelompok fokus akan berpresentasi tentang masalah 1. Dengan saya yang menggambar hasil jawaban dan kami akan membacakan soal. 1. Gambarlah garis D1 yang sejajar dengan sumbu X dan berada 3 satuan di bawah titik pusat koordinat kartesius. Oke. Nama apanya? Baru geser, Nak. Oke, geser. 2. Gambarlah garis G2 yang sejajar dengan sumbu X dan berada 3 satuan di atas titik pusat koordinat kartesius. 3. Gambarlah garis Z1 yang sejajar dengan sumbu Y dan berada 6 satuan di kanan titik pusat koordinat kartesius. 6 satuan ke kanan. Empat, gambarlah Z2 yang sejajar dengan sumbu Y dan berada 5 satuan di kanan titik pusat koordinat kartesius. Dari presentasi kami dari kelompok fokus, kami ucapkan terima kasih. Bentar, sudah? Kelompok yang lain. Ada yang mau menanggapi? Sama semua? Sama. Oh, tepuk tangan dong untuk kelompok fokus. Untuk masalah 2. Perkenalkan, kami dari kelompok tabung ingin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu masalah 2. Amatilah titik-titik pada koordinat kartesius berikut. A. Dari gambar di atas, tentukanlah posisi titik A, B, C, dan D pada sumbu X dan sumbu Y pada tabel berikut. Titik koordinat A. Titik koordinat B. Titik koordinat C. Titik koordinat D. B. Jika titik A, B, C, dan D dihubungkan oleh sebuah garis, maka bangun datar apakah yang terbentuk? Makin ngeliat, Nak. Bangun datar apa yang terbentuk jika titik A, B, C, dan D digabung ya?
C. Jika B, C, dan D dihubungkan oleh sebuah garis, maka bangun datar apa yang terbentuk? B, C, dan D. Ya, bangun datar apa dia? Oke, silakan. B, C, dan D dihubungkan maka akan membentuk segitiga sisi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok Balo ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu masalah tiga. Amatilah dana pertimbangan pada gambar berikut. Posisi pemakaman terhadap perumahan yaitu 11,7. Keterangannya karena 11 satuan ke kanan yang menjadi positif. Informasinya kalau ke kanan positif, ke kiri negatif, ke bawah negatif, ke atas positif. Oke, tunjuk aja nah. Tunjuk begini nah. Udah, lanjut. Posisi pemakaman terhadap perumahan yaitu 11,7, yaitu 11 satuan ke kanan dan 7 satuan ke atas. Ya. Posisi kolom terhadap perumahan yaitu 9,8. 9 ke kanan dan 8 ke atas. Posisi tenda 2 terhadap perumahan yaitu 6,3. Tenda 2. Ya. 6 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Oke. Sekian Ya. dari presentasi Pak. Masing-masing kelompok ini sudah presentasi, ya. Silakan masing-masing kelompok kumpulkan LKPD depan. Ayo, mana lagi? Yang 3 lagi ya? Oke, LKPD-nya sudah dikumpulkan semua, masing-masing kelompok sudah presentasi. Sekarang, apa kesimpulan dari pembelajaran ini? Ya, jadi Dengan mempelajari koordinat kartesius kita dapat tahu meletakkan posisi titik atau suatu daerah. iya. Yang kedua, ya. Kesimpulan yang kedua adalah kita dapat menentukan titik dari titik asal dari 0,2 ke titik yang tertentu. Yang ketiga, kita dapat menentukan titik tertentu misalnya dari titik A dan titik B. Nah, yang terakhir kita bisa menentukan titik koordinat dalam sequence sana. Iya, diborong semua. Ya, apa lagi pendapat? Kesimpulan yang lain? Sama. Berarti ada berapa banyak kesimpulan? Nah? 4. Ya, ada? Ada apa? Oke. Selanjutnya, silakan masing-masing mengerjakan soal evaluasi tersebut. Waktunya 3 menit cukup ya? 5 menit, oke, silakan. 5 menit. Ya, waktunya tinggal 2 menit. Oke, udah habis. Ini Pak. Mari. Ada lagi? Habis? Nah, pembelajaran kita selesai, ya, sampai di sini. Bapak mau bertanya dulu. Pembelajaran yang kita lakukan pagi hari ini menurut kalian itu bagaimana? Menyenangkan. Terus, ingat pembelajaran selanjutnya kita akan masuk pada materi relasi dan fungsi. Sama-sama kita sebutkan.